Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Cerita Bersama Pak Di. Channel ini membahas tentang tips-tips menjadi YouTubers pemula. Nah, sekarang saya ingin membahas tentang mana yang diutamakan, subscribernya atau jam tayangnya. Istilahnya yang kita kejar itu yang mana terlebih dahulu, apakah jam tayang atau subscriber? Itu bagi pemula ya, yang belum dimonetisasi. Begini teman-teman, sebenarnya kedua-duanya itu sama-sama penting, sangat-sangat penting, karena itu semuanya menjadi syarat untuk menjadi bisa dimonetisasi begitu. Kalau subscriber kan harus 1000. Nah itu itu yang didahulukan atau jam tayang yang 4000, apakah itu yang harus didahulukan? Sebenarnya begini teman-teman, nyari subscriber itu sebenarnya ya dibilang mudah enggak juga, tapi ada caranya, enggak terlalu sulit sekali lah. Maksudnya gini, karena ada video shot itu setiap di upload 3 atau 5 kali itu hampir bisa dipastikan pasti subscriber nambah 1, 2 atau 3 orang atau bahkan lebih. Jadi itu enggak terlalu sulit bagi kita untuk mencari subscriber. Kalau misalnya sebulan biasanya kita bisa dapat 100 subscriber, berarti kalau 10 bulan kan sudah 1000, itu berarti sudah mencukupi ya untuk monetisasi. Jadi di sini subscriber saya anggap penting juga, pentingnya apa? Karena di samping menjadi syarat untuk monetisasi, karena semakin banyak subscriber kita semakin mudah kita mencari penonton. Maksudnya kalau subscriber kita sudah 600 700 gitu kan, ngupload video itu akan sangat mudah untuk mencari pemutaran video sebanyak 100 kali begitulah, dibanding dengan kalau subscriber kita masih di bawahnya 100 begitu. Jadi harus pakai teknik supaya penonton kita bisa naik. Itu keuntungan kalau banyak subscriber kita. Jadi subscriber juga penting, tapi sepenting-pentingnya dapat subscriber, tapi itu tadi teman-teman, ada caranya. Kita ngupload video short, subscriber selalu bertambah. Dan ada juga cara-cara yang jalan ninja lah istilahnya, nggak tahu dapat dari mana kok bisa nambah banyak subscribernya sampai bisa monet gitu. Tapi kembali teman-teman, itu semua tergantung dari jam tayang kita. Jadi jam tayang kita itu juga penting. Mau subscriber kita 10.000 atau 6.000, 7.000 atau bahkan di atasnya itu, kalau jam tayang kita nggak sampai 4.000 ya belum bisa dimonet teman-teman. Sementara kita mencari jam tayang itu nggak bisa, mau ya mungkin bisa lah beli jam tayang atau apa bisa, tapi kan kayaknya kok berat ya kalau 4.000 jam tayang itu misalnya kita mau beli. Nah jadi apa yang kesimpulannya kali ini? Jadi begini teman-teman, kalau subscriber misalnya kita target sebulan 100 orang, itu sudah bisa dianggap 10 bulan sudah cukup 1000. Tapi jam tayang itu berarti kita harus targetnya dalam waktu 10 bulan itu 4000, berarti ya anggap aja setahun lah. 4000 jam tayang itu bagi 365 hari itu 11 jam loh teman-teman. 11 jam, satu hari harus dapat 11 jam tayang. Itu akan sangat susah. Jangan 11 jam, dapat 1 jam 2 jam saja sudah lumayan per hari kan, iya kan? Nah jadi menurut saya di sini begini teman-teman, bagi pemula seperti saya begini, lebih baik yang diutamakan itu
jumlah video teman-teman. Jadi kita rajin ngupload video, rajin. Misalnya 11 jam tayang per hari itu kan, kalau untuk mencapai 4000 jam tayang dalam setahun, berarti kalau kita punya video 100 misalnya ya, ini cuma ya nggak akan seperti itu, cuma ini hitung-hitungan saja. Kalau misalnya video kita 100, berarti 11 jam dibagi 100 teman-teman. Satu video itu harus mampu mencapai berapa menit gitu kan. Kalau 1 jam 60 menit, berarti kalau 11 jam kan 660 menit. Kalau dibagi 100 saja itu masih 6 jam teman-teman. Itu per hari loh. Per hari. Itu satu video loh. Harus nyari 6 jam. 6 jam 100 berarti 660 bagi 100 6,6. Jadi cukup berat. Jadi menurut saya solusinya harus rajin mengupload video. Ya bagi pemula bagus kalau sampai 300 video dalam setahun, atau ya kalau nggak mampu ya 200 video atau minimal separuhnya lah. Kalau 1 tahun itu 365 hari ya bikin video 180 video gitu. Jadi untuk mencari beban jam tayang itu dibagi dengan 200 atau 300 video, jadi nggak terlalu berat. Sambil nambah-nambah subscriber ya, caranya itu nyari subscriber itu yaitu jalan yang bisa dibilang normal, yang alami, itu ya lewat video short. Kan kita juga nggak susah bikin video short itu, dari video kita di remix saja terus di upload 15 detik itu kan sudah. Di samping mencari penonton video short, mencari subscriber, juga kan untuk mempromosikan isi video kita, begitu kan teman-teman. Nah, jadi saran saya di sini bagi teman-teman pemula seperti saya juga ini, lebih baik kita rajin-rajin ngupload video, karena yang kita kejar duluan itu adalah jam tayang. Bukannya subscriber nggak penting-penting teman-teman, tapi sudah ada jalannya untuk mendapatkan subscriber, yaitu dengan rajin-rajin mengupload video short. Sedangkan jam tayang kita nggak bisa berbuat banyak teman-teman, kita hanya pasrah sama penonton. Ya otomatis kalau video kita banyak ya seperti orang masang pancing lah, masang pancing yang dipasang saja ya, nggak dipegang kayunya istilahnya. Kalau ikan gabus itu biasa kan kita bawa 100 pancing, itu dipasang sini 1, 2, 3 sampai 100 pancing, itu ya otomatis peluang untuk mendapatkan ikan lebih banyak. Itu ibaratnya video itu seperti itu. Jadi kalau bisa sehari sekali atau 2 kali ngupload video gitu terus teman-teman. Dan videonya jangan pendek-pendek, yang panjang sekalian nggak apa-apa, 10 menit ke atas nggak apa-apa, supaya menjadi pertimbangan juga lah bagi calon penonton untuk melihat, sepertinya ini video ini kok panjang, berarti pembahasannya lengkap ini gitu kan. Ya itu teman-teman, jadi usahakan kalau bisa dalam setahun itu ngupload 200 video, supaya 11 jam nanti itu dibagi 200 video, hitung-hitungannya gitu saja teman-teman. Walaupun nggak rata loh jumlah penontonnya, tapi itu nggak rata, tapi bisa ya seolah-olah dibikin begitu saja teman-teman. Jadi 11 jam itu kan 660 menit bagi 200 video, berarti kan sudah tinggal kena 3 menitan per video itu teman-teman. Itu untuk waktu 1 hari. Misalkan lihat sendiri video teman-teman itu sehari itu satu video itu penontonnya sehari rata-rata berapa menit. Rata-rata retensi penonton paling 2 menit, 1 menit lebih ya kan. Ya makanya itu yang terbaik adalah menambah video sebanyak-banyaknya, diupload terus. Mau sehari 2 kali juga nggak apa-apa,
supaya seperti orang masang pancing tadi itu, kalau punya pancing 300 dengan pancing 10 ya jelas lebih berpeluang yang punya pancing 300. Ya juga sama seperti itu, kalau mau masang video 10 biji dengan 300 biji ya otomatis lebih berpeluang yang 300 biji itu. Nah itu jam tayang itu teman-teman yang penting ya, karena kita harus mendapat 4000 jam tayang dalam waktu 1 tahun. Kalau subscriber sudah banyak yang tahu caranya lewat video short, lewat ya kalau ada grup-grup istilahnya saling support ya bisa. Ada juga yang jalan ninja beli subscriber itu bisa, tapi itu sebaiknya agak belakangan baru diurus. Yang penting kita kejar 4000 jam tayang dulu, karena berapapun subscriber kita kalau jam tayangnya nggak sampai 4000 nggak bisa dimonetisasi. Dan terus perbaikilah, istilahnya video kita itu diperbaiki kualitasnya, diperbaiki isinya, pembahasannya, pokoknya dibikin semenarik mungkin lah, agar ada peningkatan, maksudnya jam tayangnya orang nonton menjadi lebih lama, terus orang juga nggak ragu untuk subscribe karena senang dengan video kita gitu. Jadi cukup dipahami ya teman-teman. Menurutku sih semuanya penting, tapi kita utamakan mengejar jam tayang dulu. Mungkin teman-teman punya pendapat lain ya, monggo silahkan. Kalau ini kan cuma pendapat saya sebagai seorang pemula juga, seperti teman-teman yang videonya juga masih sepi. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih telah menyaksikan channel cerita bersama Pak D. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya teman-teman. Mari kita saling mendukung. Dan sebelum saya akhiri, mari kita lihat ini dulu teman-teman. Nah ini adalah belakang rumah teman-teman ya, kebun sawit. Seperti inilah tempat saya tinggal teman-teman. Jadi saya agak bebas bikin video, nggak ada tetangga. Biasanya kan kita malu-malu kalau mau bikin video kalau ada tetangga kiri kanan. Nah, itulah keuntungan saya di sini. Jadi bikin video itu nggak malu dilihat tetangga. Beda kalau kita di rumah-rumah yang banyak penduduk itu kan biasanya kita malu ya teman-teman dilihat tetangga. Tapi kalau di sini alhamdulillah saya nggak ada sih tetangga, tapi agak jauh. Jadi aman lah untuk bikin video-video gitu, nggak malu dilihat tetangga atau orang lewat gitulah teman-teman. Nah itu juga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman ya, kalau masih belajar seperti saya itu ya, cari tempat-tempat yang agak sunyi gini supaya nggak malu, nggak dilihat tetangga. Jadi kita bisa totalitas. Lagian juga kita menghindari omongan orang lah, bikin video tapi nggak pernah gajian gitu kan nggak enak juga ya teman-teman. Ya mendingan kita nyari tempat gini orang nggak tahu kita bikin video, tiba-tiba sudah jadi videonya kita upload gitu saja lah. Jadi lebih baik kita menghindari ya, mencegah lebih baik daripada mengobati gitu ya. Saya rasa di tempatnya teman-teman juga pasti adalah tempat-tempat yang jauh dari pantauan tetangga lah begitu teman-teman ya. Jadi saya sarankan kalau bikin video itu ya bagi pemula yang belum dapat apa-apa, belum dapat gaji, belum dapat apa-apa ya, mendingan begini saja dulu lah. Maksudnya nggak di depan umum ditonton orang gitu. Nah seolah-olah kok sudah kayak YouTuber besar padahal baru pemula gitu kan. Jadi kita cegah yang omongan-omongan yang kurang mengenakkan itu. Nah baiklah teman-teman, mungkin itu penyampaian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.